Nah ini saya di pertanyaan ini saya khusus minta jawaban tentang yang berhubungan dengan buku saya, Mas. Ini Oke. buku Brand Gardener ini sebenarnya spiritnya kita pengen berdiskusi lah gitu ya, gimana kita mengembangkan brand gitu ya. Apakah itu personal brand atau brand-brand besar atau apapun lah ya, untuk membangun, menyirami brand secara benar lah gitu. Nah, salah satu poin yang saya angkat di sini adalah bahwa brand itu harus berbuat baik. Oke. Karena itu saya lihat dengan era digital ini, online gitu, horizontal, itu kepentingan untuk menciptakan meaning itu semakin penting gitu. Nah, Ya. menurut Mas Edi gimana? Nggak cuma meaning, Mas. Sangat setuju. Karena di zaman digital ini, di era digital ini kan satu hal yang berbeda dengan medium lain adalah transparansi. Kita bisa lihat langsung kan, statistiknya, ya Alexa-nya, Google Analytics-nya, Facebook Fans-nya, follower Twitter-nya, kita bisa lihat betul gitu. Kalau selain memberikan meaning, adalah juga yang penting adalah jujur gitu, tampil jujur, karena itu akan bisa backfire kalau kita tidak melakukan yang itu. Tapi tadi quote-nya menarik, berbuat baik gitu. Kebetulan kita juga kan di grup media yang punya online TV, print dan lain-lain juga sering mempunyai perdebatan crossroads di antara kita bagaimana menyikapi hal-hal yang baru-baru ini kan gitu. Nah, saya punya quote juga Mas dari CEO kita yang mirip-mirip sama Mas Sandoko tadi. Dia bilang adalah analogikannya adalah sebagai surga gitu. Jadi kita sekarang ini berbuat baik supaya masuk surga. Kira-kira gitu. Berbuat baik supaya masuk surga, analoginya adalah kira ya kita coba inovasi eksperimen di dunia digital, kita invest di situ, kita lakukan terus, kita ke gereja, kita ke masjid, berbuat baik gitu lah, kira-kira gitu, supaya pada saat itu booming, nanti pada saat itu sudah real gitu, kita masuk surga, kita mendapatkan benefit. Apakah itu di program-programnya juga tercermin? Saya lihat salah satu yang saya kagum sebenarnya kayak ekspedisi titik api gitu. Cincin api. Cincin api, sorry. Yep. Cincin api itu kan untuk saya membukakan mata sekali gitu bahwa program-program seperti itu ternyata bagus sekali gitu. Walaupun saya nggak tahu responsnya ya, tapi itu apakah masih dalam eksperimen Mas? Eksperimen apa tadi itu, multimedia, multi channel, multi platform. Ekspedisi itu sudah dilakukan oleh Kompas hampir berapa kali, 7 kali dan lain-lain, sudah pernah menang award di internasional juga. Tapi untuk Cincin Api kita coba eksperimen bahwa ini informasinya bagus sekali, bahwa kita tuh harus sadar bahwa kita hidup di negeri yang dikelilingi ring of fire gitu kan. Sehingga negeri kita ini memang rentan bencana, tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan lain-lain, itu bagian dari Indonesia gitu. Tapi ini harus kan kita sampaikan ke masyarakat. Jangan sampai kemudian karena hanya satu platform cetak, golongan muda nggak baca, kemudian nggak dapat informasi yang bagus ini. Bagaimana kita mengelilingi 11 gunung berapi, melihat kehidupan masyarakat di sana, berdampingan dengan bencana seperti apa, peringatan dininya sudah ada belum, pemerintah peduli nggak dengan alat-alat warning system dan lain-lain gitu. Itu kita expose dalam sebuah liputan yang cross multi platform tadi. Sampai aplikasi iPad-nya kita buat spesifik, ada 2, satu Indonesia, satu Inggris, karena itu kan kekayaan Indonesia juga gitu. Sampai kemudian kita buat website sendiri, cincinapi.com, di mana ada konten-konten yang bukan dari print, tapi konten-konten yang lain lagi yang kita deliver dalam bentuk sebuah website, jurnal tim ekspedisinya, yang remeh-temeh untuk ukuran print mungkin tidak penting, gitu. Karena halaman terbatas. Tapi untuk online menarik karena mungkin curhatnya orang-orang ekspedisi, foto-fotonya kalau di print cuma bisa muat 1, 2, 3, di sini so bisa far muat responsnya cukup bagus. Kita sangat puas sih Mas, karena kemarin juga dibawa ke Hong Kong untuk dipresentasikan karena Asosiasi Surat Kabar Dunia melihat ini adalah sebuah project cross media editorial coverage kan. Praktis mau apa, mobile pun kita deliver, sehingga mungkin teman-teman muda yang ingin tahu soal ini tapi hanya mau terima dalam bentuk iPad yang ada interaktif, kita juga deliver gitu, sehingga pesannya adalah tersampaikan. Jadi brand berbuat baik dari satu poin yang supaya penting masuk bahwa surga. Supaya masuk surga dan harus jujur ya. Harus jujur. Nah, saya melihat masih banyak ya. Saya melihat masih banyak orang yang sinis gitu bahwa brand berbuat baik. Karena kalau kita ngomong iklan kan sering diidentikan dengan pencitraan, sesuatu yang nggak jujur gitu ya, gimana supaya orang beli gitu. Tapi saya melihat ada perubahan yang sangat jelas sekarang bahwa kejujuran itu menjadi penting karena kita menciptakan fans gitu. Nah, gimana menurut Mas Edi? Ya ini kan juga sama dengan waktu dimulai era blogging, era partisipasi di mana berita itu kemudian bisa dikomentari. Banyak yang agak gamang kan Mas, media cetak yang gamang kemudian masuk dalam era digital ini.
Karena kalau dulu mereka cuma satu arah aja, kasih korannya, kasih majalahnya, sekarang mereka bisa dikritik balik, bisa dibuat campaign lain melawan sesuatu isu gitu. Nah, apakah mereka takut? Apakah mereka mau filter komentar-komentar itu? Apakah mereka mau cari blog-blog yang negatif, kemudian di-ban atau di mana? Kan nggak mungkin sekarang gitu. Sehingga dipaksa oleh keadaan juga, saya pikir. Ya, jadi Dipaksa oleh keadaan. memaksa kita untuk jujur ya. Dell, kasus yang terkenal kan Dell. Bagaimana si siapa namanya, si Jeff itu kemudian membuat blog mengenai layanan customer service Dell yang kemudian sampai menurunkan nilai sahamnya Dell, dan sekarang Dell yang paling aktif mengawasi blogger kan. Ya. Jadi kadang-kadang itu tadi rasa nggak yakin, pesimis dan lain-lain itu berbahaya sampai pada satu titik mereka kemudian dirugikan, baru kemudian mereka berubah gitu. Tapi jangan sampai begitu. Harusnya dari sekarang sudah mulai adopsi, sudah mulai open mind kan gitu. Iya, saya sering memperhatikan ada satu monitoring ya, seperti monitoring yang judulnya Brand Karma. Di situ yang ada 100 Brand Karma ya. Ada 100 brand-brand yang menonjol di dunia ini gitu, dan ternyata yang menarik di 10 besar itu ada 2 produk deterjen. Yang nomor 3 atau nomor berapa ya, saya lupa, nomor 3 kalau nggak salah itu Seven Generation. Dia cerita tentang gimana deterjen tapi punya spirit untuk 7 turunan itu selamat lah gitu ya. Dan method itu kalau nggak salah nomor 8 ya. Itu juga deterjen gitu, dan sangat ini ke arah lingkungan gitu. Artinya sebenarnya saya melihat memang trennya sekarang ke arah lingkungan, ke arah kebaikan itu sangat dibutuhkan gitu. Karena ini ya ada isu planet yang cukup besar gitu. Nah, di Indonesia apakah arah-arah seperti itu akan sudah mulai kelihatan ya Mas, saya pikir khusus spesifik mengenai tadi itu kebaikan brand dan lain-lain. Kita lihat perusahaan otomotif yang paling besar di Indonesia pun kan sudah mulai bikin kampanye green, kerjasama dengan Ancol, ada Toyota EcoPark di sana. Jadi ya itu bahwa sekarang juga berbuat baik, kemudian membuat sebuah social movement ke arah sesuatu yang positif itu sudah menjadi sebuah program yang menarik buat brand gitu. Kalau dulu kita beriklan straight to the point dan lain-lain, sekarang beriklan dengan gaya social movement ini menjadi menarik. Bukan mengangkat brandnya, tapi kita angkat social movementnya, tapi kemudian brand ikut terbawa di situ kan, sehingga brandnya jadi berbuat baik tadi. Harusnya kalau kita bisa meranking ini juga akan menjadi sesuatu yang positif ya, karena ini kan kebutuhan publik, konsekuensi dari partisipasi segala macam. Betul. Karena kan pasti lambat laun orang akan suka dengan brandnya karena misalnya ada satu social movement yang dimotori oleh brand ini, didukung oleh brand ini, pasti kan gitu. Ya. Nah, kalau balik lagi kalau kita ngomong fanatisme, kita pasti akan ngomong komunitas. Nah, komunitas menurut Mas Edi kalau untuk Kompas sudah digarap sejauh mana sekarang ini? Dalam beberapa hal sudah cukup matang Mas. Kita punya yang resmi kita punya yang resmi. Juga kita punya yang model-model Kompasiana, model-model forum pembaca Kompas yang kita buat di 7 kota itu resmi terdaftar dan lain-lain. Di mana kita nggak lagi tadi mencoba satu arah, tapi kita datang di 7 kota itu, kita undang memang orang-orang terdaftar, kemudian mereka feedback langsung, dan yang datang di acara itu memang bukan redaksi tapi level pimpinan, Pemretnya Kompas, Wapemretnya Kompas yang langsung mendengar gitu keluhan-keluhan atau protes-protes yang kadang-kadang memang nggak berkaitan langsung dengan pekerjaan editorial, korannya datang telat lah, tapi tetap perlu tahu gitu kan ya. Nah itu sudah mulai, tapi yang masih harus terus diperbaiki, ini lagi-lagi never ending proses adalah bagaimana kemudian interaksi itu bisa langsung membuahkan hasil. Kadang-kadang kan yang susah itu kan adalah kita create campaign, kita create social media kegiatan dan lain-lain, tapi bagaimana kemudian ROI-nya bisa berhubungan langsung gitu. Itu kan yang sulit. Apakah dengan seluruh komunitas yang kita buat, seluruh fun bike, seluruh forum pembaca Kompas, apakah Opla Kompas naik karena itu, kan kita belum bisa menjustifikasi langsung gitu. Nah ke arah situ kayaknya masih ada satu jembatan lagi yang harus kita lalui. Ya itu caranya ya gimana ya belum tahu, eksperimen lagi. Iya, karena saya sering baca di Kompas tuh, misalnya ada komunitas Kompas Kampus, Kompas radio, Muda, sampai yang pecinta radio lama. Oh iya, itu kita mau di Kompas Minggu biasanya. Iya, nah, itu menarik sekali, dan saya lihat fanatisme terhadap hal-hal yang kecil-kecil, remeh-temeh juga sangat kuat di Indonesia gitu. Ya karena sekarang kan ya orang cenderung dengan itu tadi dia bisa berekspresi dan kemudian ketemu teman-teman yang seminat dan lain-lain. Iya betul. Terima kasih Mas Edi, udah jadi tamu Brand Gardener. Mudah-mudahan sukses. Thank you. Sama-sama.